حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berserah diri kepada Allah, mari sama-sama kita merenungkan firman Allah yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berikanlah ucapan salam damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat ini dari sisi makna tergolong unik. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan haji, Allah tidak haji. Ketika Allah memerintahkan kita menunaikan zakat, Allah tidak berzakat. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kita untuk berselawat, maka Allah berselawat kepada Rasulullah. Tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan selawat adalah satu perintah yang dititahkan Allah kepada kita, tetapi Allah lebih dulu melakukan apa yang Dia perintahkan itu. Innallaha wa malaikatahu, bukan hanya Allah, tapi malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Kalau ahli bahasa mengatakan kata yusalluna itu fi'il mudhari', bukan saja bicara tentang sekarang, tapi bicara akan datang. Allah berselawat sekarang sampai akan datang. Kalau dari sisi bahasa, itu sebenarnya menunjukkan selawat ini bukanlah amalan sederhana. Bukan amalan yang temporer yang kita hanya berkata, nanti kalau disebut nama Muhammad berselawatlah. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana setiap muslim, kita yang mengaku umat Muhammad ini, mendawamkan, senantiasa berselawat kepada Nabi. Bukan dalam hitungan puluhan, bukan dalam hitungan ratusan, tapi sejatinya kita sudah bisa berselawat kepada Nabi dalam hitungan ribuan. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita hitung diri kita masing-masing dan dijawab di dalam hati saja.
Sejak tadi subuh sampai masuk waktu salat Jumat. Hari ini berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah SAW? Hitunglah. Kalau ada di antara kita yang selawatnya dari subuh tadi sampai detik ini ratusan kali, Masya Allah. Itu hebat. Tapi kalau dalam hitungan satuan, tak pun satu kali pun dia lakukan selawat. Masya Allah. Saya ingin mengutip sebuah kisah. Silakan cek kisah ini. Di YouTube itu beredar. Sultan Hamid. Kalau ada yang melihat kisah Sultan Hamid dan selawat Nabi, tidak bergetar dadanya, tidak menetes air matanya, saya ingin katakan hatinya perlu diperiksa. Mungkin sedikit keras, kecintaannya kepada Nabi perlu dipertanyakan. Pada satu saat, Fasa, ajudan Sultan Hamid datang. Tuan, di luar ada orang gila. Dia bilang gila. Kenapa? Ada orang gila di luar dan dia mengatakan bahwa engkau punya hutang kepadanya dan dia menuntut agar engkau membayarnya. Sultan Hamid terkejut. Turki. Dia terkejut. Kapan dia punya hutang dengan rakyatnya? Kapan dia punya hutang dengan masyarakatnya? Saya sudah mengusirnya, Tuan, kata Fasa. Dan saya sudah memberi dia uang supaya dia meninggalkan istana ini. Tapi dia nggak mau. Kata Sultan, ya sudah, kalau memang begitu suruh dia masuk. Siapa namanya? Namanya Faisal. Masuklah Faisal menghadap Sultan Hamid dengan tampilan yang amat tenang, berwibawa. Pancaran wajahnya menunjukkan kesejukan, kedamaian. Dia bilang, Faisal, apa masalahmu? Apa urusan kita? Dengan gagah berani Faisal berkata, Tuan punya hutang dengan saya. Dan saya menuntut agar hari ini Tuan membayar hutang itu. Sultan Hamid kembali terkejut, lalu dia bilang, kapan dan di mana saya berhutang kepadamu? Lalu Faisal cerita, Tuan, saya ini pedagang, tapi dagangan saya bangkrut, saya tidak punya apapun, dan saya punya hutang di mana-mana. Saya ingin sekali membayar hutang saya, dan saya belum bisa bayar, Tuan. Saya selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah bantu menyelesaikan hutang saya, agar Allah berikan jalan keluar kepada saya. Saya juga berselawat kepada Rasulullah. Sampai pada satu malam, Tuan, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasul berkata, kira-kira Faisal, datanglah engkau kepada Sultan Hamid, sampaikan kepadanya salamku, bilang kepada beliau, salam buat Hamidku. Dalam versi yang lain, salam buat Hamid kami. Nanti sampaikan apa yang kau inginkan. Itulah yang membuat saya datang kemari, Tuan. Pada saat Faisal bercerita tentang masalahnya, Fasa, ajudannya ini marah. Karena terlalu lama dia bercerita dan tidak fokus pada pertanyaan, kapan Sultan berhutang? Tapi tatkala Faisal berkata, Rasulullah SAW titip salam kepadamu wahai Sultan, dan Rasul berkata, sampaikan salamku kepada Hamidku. Begitu disampaikan Faisal salam itu, Sultan Hamid memegang dadanya dan dia berkata, sallallahu alaihi wasallam. Dia terkejut, lalu dia katakan, apa yang dikatakan baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan, sampaikan salamku kepada Hamidku. Lalu Sultan mengambil satu kantong yang berisi uang emas. Lalu itu dia serahkan. Apa yang dikatakan baginda Rasul kepadaku? Mulai menetes air matanya Sultan Hamid. Faisal mengatakan, Tuan, Rasul berkata, sampaikan salamku kepada Hamid. Kembali dia mengucapkan selawat.
Dia ambil lagi 1 kantong berisi uang emas, dia berikan kepada Faisal sampai 3 kantong emas sudah didapatkan oleh Faisal. Fasa protes lagi. Dia bilang kepada Faisal, apakah engkau ingin menghabiskan harta sultan? Hamid terdiam. Lalu Faisal berkata, cukup, uang ini sudah bisa menyelesaikan hutangku. Izinkan aku untuk pergi kembali ke rumahku dan membayar semua urusan. Ketika Faisal keluar, apa kata Fasa? Tuan, saya khawatir sekali kalau orang ini tadi menghabiskan hartamu. Apa kata Sultan Hamid? Andaikan dia minta diriku, dia minta kerajaan ini, akan kuberikan kepadanya. Sambil menangis Sultan Hamid. Lalu dia cerita, tahukah engkau Fasa? Tadi malam aku terlalu banyak kerjaku. Sampai aku tertidur di meja kerjaku dan aku lupa berselawat kepada Nabi yang tiap malam tidak pernah kutinggalkan sama sekali. Tahukah engkau kalau Nabi menegurku lewat mimpinya si Faisal? Dia menangis, Masya Allah. Silakan nanti dilihat di YouTube. Lalu renungkan dalam kesunyian, dalam keheningan, lihatlah video itu. Kita di situ menemukan 2 hal. Yang pertama, seorang sultan yang sangat terkenal di Turki Utsmani, tapi kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Salah satu wujud kecintaannya itu adalah tidak pernah berhenti selawatnya kepada Nabi. Yang kedua, selawat itu bisa menyelesaikan problem-problem kehidupan kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa mungkin kita bermimpi dengan Rasulullah? Dalam hadis sahih, hadis yang tidak diragukan lagi, Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsaluni." Siapa yang melihatku dalam mimpinya, kata Nabi, itu adalah aku. Karena syaitan tidak akan pernah bisa menyerupai diriku. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang mendapatkan rahmat besar itu pada saat bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, dan mimpi itu pasti benar, mimpi yang tak bisa dibuat-buat, mimpi yang sama sekali tidak bisa dipakai walaupun kita menggunakan teorinya Sigmund Freud tentang psikoanalisa misalnya. Ada seorang kiai didatangi muridnya, "Kiai, gimana caranya mimpi dengan Rasulullah?" Kiai ini bilang, "Udah gini aja, nanti malam engkau makan ikan nasin 1 piring. Yang kedua syaratnya jangan minum air putih sedikit pun. Lalu bertahanlah untuk tidak tidur. Dan kalau nanti akhirnya engkau tertidur, engkau bermimpi bertemu dengan Rasulullah." Kiainya suka menjawab begitu. Sang santri yakin maka malam itu dia makan ikan nasi. Tidak minum sama sekali. Dia bertahan tidak tidur, akhirnya tertidur. Besok pagi dia datang kepada Kiai sambil marah. "Pak Kiai, katanya saya bisa bermimpi dengan Rasulullah. Saya tidak bermimpi dengan Rasulullah." Lalu pada kata Pak Kiai, "Kamu mimpinya apa?" "Saya mimpi lihat sungai, saya mimpi lihat laut, saya mimpi lihat aqua." Ya itu masalahnya. Karena dalam pikiranmu yang ada hanyalah air. Karena itu yang engkau butuhkan. Engkau mau minum, engkau mencari-cari air, tapi kau takut minum karena pesan. Apa artinya, wahai santriku? Kalau dalam dirimu ada keinginan yang tulus untuk bertemu dengan Rasulullah, kalau Allah izin dan Rasulullah berkenan, maka Rasulullah akan datang dalam mimpimu, dan mimpi itu adalah satu kebenaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada banyak kisah yang bisa kita temukan tentang kehebatan selawat itu. Selawat bukan sebatas Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat bukan sebatas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Tapi selawat sebenarnya kita mengirim data, kita mengirim salam, kita memasukkan data kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan pernah beranggapan bahwa Rasulullah itu wafat dalam makna dia tidak mengenali umatnya. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Seolah-olah ayat ini berkata, wahai orang beriman, buat saja yang baik, lakukan saja yang baik. Jangan harap tepuk tangan orang, jangan harap pujian orang, jangan harap orang memberitakan, jangan harap sanjungan orang. Kenapa? Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang engkau kerjakan itu sendiri. Selawat itu, arti selawat itu silat, menghubungkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, masyarul muslimin rahimakumullah, di yaumil mahsyar nanti, semua orang berkumpul pada barisan-barisan. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, kita akan berkumpul pada barisan Nabi Muhammad kalau kita termasuk umatnya. Tapi ada nanti satu kelompok yang dia masuk barisan Nabi Musa ditolak, masuk barisan Nabi Isa ditolak. Begitu dia masuk barisan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan berkata, ente siapa? Aku umatmu ya Rasul. Aku umatmu. Nabi berkata, seolah-olah dalam bahasa kita sekarang, sebentar kata Nabi. Nabi membuka laptopnya. Kira-kira begitu. Tapi jangan dianggap sebenarnya. Tapi ada makna baru. Nabi buka laptopnya, dia ketik nama kita. Ada tidak dalam database-nya umat Nabi Muhammad. Jangan pernah beranggapan dengan selawat. Setiap kita selawat, setiap kita salat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Pada awalnya itu adalah ucapan Allah kepada Rasul. Karena memuliakan Rasulullah. Tapi sebenarnya pada saat kita membacanya dalam tahiyat, kita juga berkata, assalamu alayka ayyuhan nabi. Orang yang ziarah ke makam Nabi di Madinah, dia ngirim data, aku umatmu ya Rasul, aku umatmu ya Rasul. Dan insya Allah kita akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada satu kitab yang dulu dipakai oleh anak-anak Mustafawiyah pesantren Purba Baru, Dalailul Khairat. Dalam kitab itu ditemukan satu hadis. Man shalla alayya wahidatan fasallallahu alaihi asyra salawat. Itu hadis sahih. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Kita bisa mendapatkan selawat dari Allah, tapi makna selawat Allah kepada kita itu maknanya adalah manakala kita berselawat kepada Nabi 1 kali saja, Allah memberikan 10 rahmatnya kepada kita. Allah memberikan 10 nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat ini yang dirutinkan, yang diamalkan, muncullah kecintaan kepada Rasulullah, cinta yang sebenar-benarnya. Dalam teorinya cinta itu ada 3 saja. Yang pertama, orang cinta karena fisik, ganteng, cantik, segala macam. Itu level bawah. Ada orang cinta karena perilaku, budi pekerti. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta yang paling tinggi, manakala orang merasakan kebaikan, ketulusan orang kepada dirinya. Pada saat kita merasakan orang itu cinta kepada kita, itu cinta yang amat berharga. Coba renungkan. Pernahkah ayah kita berkata kepada kita, anakku cintai ayahmu? Pernahkah ibu kita berkata, anakku cintai ibumu, cintai aku, sayangi aku? Pernahkah ayah kita berkata begitu? Pernahkah ibu kita berkata begitu? Tidak pernah. Tapi mengapa kita cinta dengan ayah bunda kita? Kenapa kita sayang kepada mereka? Karena seumur hidup kita merasakan sayang dan cintanya ayah kita. Seumur hidup kita merasakan bagaimana ayah ibu kita berjuang untuk kita.
kebaikannya yang kita rasakan itu, belayan tangannya yang kita rasakan itu, ketulusannya yang kita rasakan, membuat kita cinta kepadanya, cinta yang tidak tergantikan dengan apapun. Ayo bawa kepada Rasulullah. Kalau kita tidak pernah merasakan betapa Rasulullah itu mencintai kita umatnya, betapa Nabi itu sangat berat penderitaannya, memikirkan kita karena dia tidak ingin kita menderita, maka tidak ada umat ini yang tidak mencintai Rasulullah. Nabi itu sampai akhir hayatnya yang dia pikirkan adalah kita umatnya. Ketulusan Nabi kepada kita, insya Allah membuat kita cinta kepadanya. Apa wujud cinta kita? Rutinkan salawat, ikuti sunnahnya, dan yang ketiga, lanjutkanlah perjuangan Rasulullah untuk menegakkan Islam ini menjadi agama yang jaya, agama yang membawa rahmat bagi semesta. Fa'tabiru ya ulil absar. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala fi suratin ukhra, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.